Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami perkenalkan, nama saya Pak Hari. Ya, saya mantan ASN yang sudah pensiun mulai tahun 2019. Ya, jadi sudah cukup lama ya saya pensiun, tapi alhamdulillah ya saya sangat mencintai ya pekerjaan saya terkait dengan informasi. Ya. Jadi di background saya ini ya, ini perjalanan yang kami lakukan ya, yang selama ini apa yang dievaluasi Kang Dedi ya, bukan mengevaluasi ya. Jadi Kang Dedi itu sering menemukan kejanggalan-kejanggalan ya. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, itu yang Kang Dedi temui. Ya, dari situ kenyataan yang Kang Dedi temukan itu ya itulah ya. Jadi kebanyakan ASN itu apa ya, bekerjanya menurut saya itu terlalu santai ya, terlalu santai. Dan memang ASN selama ini nggak ada istilah reward punishment, itu nggak ada ya. Makanya kadang-kadang kayak kepala dinas ya, itu memilih zona nyaman ya. Yang penting jadi pejabat itu tidak salah-salah banget ya. Jadi pokoknya wis rutin masuk lah. Gampangnya seperti itu aja. Jadi menjalankan rutinitas ya. Jadi jauh dari pemikiran inovasi kreatif ya. Tanggap darurat, peka peduli itu jarang ya. Nah, di saat Kang Dedi misalkan ke salah satu kantor ya, di kantor itu misalkan kotor ya, yang bertanggung jawab siapa? Nah, itu disitulah bentuk dari kepekaan kepedulian dari penghuni kantor ya. Ya pastinya eh, kepalanya ya, kepala kantor atau kepala dinasnya, di saat kepala kantor atau kepala dinasnya tadi kurang punya kinerja, saya pastikan ruang kerjanya itu kotor ya, atau lingkungan kantornya itu kotor. Itu sudah nggak bisa dipungkiri sudah. Jadi produktivitasnya itu pasti nol. Nah dari situlah ya Kang Dedi sering menemukan kejanggalan-kejanggalan tadi. Ya, di saat misalkan melihat ke pasar misalnya ya. Jadi ada bangunan-bangunan liar ya, yang mungkin mulai dari camatnya mungkin tahu ya, kepala desa atau lurahnya tahu, bahkan mungkin kepala dinasnya juga uh, karena jarang turun ya, yang turun mungkin juga tahu ya. Tapi nggak ada uh, apa ya istilahnya greget ya, atau melihat sesuatu itu nggak bisa dengan didasari dengan kepekaan kepeduliannya, enggak. Jadi karena ya sekedar turba aja, itu kenyataan itu ya. Makanya saya mulai HP ini bisanya SMS ya, kami sudah berada di masyarakat itu ya sampai sekarang ya. Makanya saya sangat mencintai kerjaan saya ini. Jadi sudah puluhan tahun saya mengendaki adanya sebuah keteraturan di Republik ini ya. Sejauh itu yang kami lakukan di Malang Raya ini mengalami kebuntuan ya. Kalaupun sebenarnya masyarakat sangat menginginkan adanya transparansi ya, tapi pada kenyataannya itu nol ya. Dari situ marilah ya kita move on ya. Jadi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini ya, jadi mari kita move on ya, bicara tentang rakyat. Mari hati kita ini kita asah ya untuk peka peduli ya terhadap masyarakat di bawah ini loh ya. Jadi gampangnya para pejabat itu diposisikan sebagai pejabat itu yang harus di manage itu adalah rakyatnya ini ya. Bagaimana rakyatnya itu bisa sejahtera ya, bagaimana aman, bagaimana nyaman ya, bagaimana lingkungannya bersih ya.
dan bagaimana pengentasan kemiskinan ini gampangannya betul-betul bisa dievaluasi ya. Makanya sampai timbul isu-isu yang katanya kepala desa mau dibubarkan lah ya. Saya bukannya menuduh kepala desa ya. Tapi di saat saya prosentasekan ya, di saat disiplin anggaran itu betul-betul diterapkan ya, saya pastikan tuh 75% ya mungkin kepala desa itu bermasalah ya kaitannya dengan anggaran. Nah dari sinilah ya, mari kita move on ya. Terus jangan berpikir hanya perpanjangan, tapi produktivitas kinerjanya itu nol ya. Dari sini mari move on ya, apalagi di saat sekarang itu saya berada di Jawa Barat ya, melihat Kang Deddy Mulyadi ini ya, mari ya kepala desa itu berpikirlah ya, yang transparan, terang benderang, insya Allah dipilih kembali ya. Jadi jangan ngomong perpanjangan, insya Allah dipilih lagi akhirnya bisa lebih panjang. Tapi kalau nggak segera move on ya masalah transparansi ya, itu ya siapa yang akan milih ya. Dari sini besar harapan kami kepala desa supaya besar hatilah ya. Mungkin selama ini ya di dalam memimpin mungkin kurang transparan ya, untuk itu misalkan mulai hari ini saya move on ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalkan ada penyalahgunaan anggaran ya, kami siap diperiksa ya. Tapi mulai detik ini ya kami betul-betul membuka diri ya. Saya betul-betul ingin bagaimana setiap RW itu ada ruang publik ya, dengan membuat channel YouTube. Nah ini loh ya. Di saat masing-masing RW itu ada channel YouTube dan kita fungsikan itu sebagai ruang publik, di sini keseriusan kita untuk betul-betul membuka diri untuk move on ya. Sehingga masyarakat akan berpikir ulang ya. Ternyata kepala desa yang selama ini misalkan kita seudon segala macam, ternyata orangnya sekarang betul-betul terbuka ya, karena memang sudah eranya ya. Jadi gamanya sudah nggak musim di saat kita itu nggak transparan ya. Soalnya apa? Ya kita melihat Kang Deddy Mulyadi itu seperti itu ya. Jadi di saat dia mengambil kebijakan juga disosialisasikan juga lewat medsos ya. Sehingga masyarakat ini tahu kinerjanya gubernur ini, cepat tahu gitu loh ya. Dari situlah besar harapan kami, kepala desa juga begitu ya. Jadi di saat kepala desa itu betul-betul misalkan mau move on ya, setiap RW itu misalkan ada ruang publik ya, memanfaatkan channel YouTube. Nah disitulah nanti misalkan ada yang mengkritik ya, terus ada ide-ide, ada gagasan, ada apapun ya yang diinginkan oleh masyarakat, itu akhirnya kepala desa itu bisa menampung itu semua ya, dan merumuskan dalam satu kebijakan ya. Di saat memang kebijakan yang diambil itu harus ada koordinasi dengan kecamatan, koordinasi dengan bupati, koordinasi dengan gubernur ya, bahkan dengan kementerian. Bangun wacana itu ya. Jadi bangun wacana itu biar masyarakat ini tahu ya, kinerjanya pemimpin yang paling bawah ini, kepala desa ini ya, segera move on ya. Karena misalkan masing-masing RW ini ada misalkan pelaku usahanya berapa, misalkan ada yang orang miskinnya berapa, yang nggak punya rumah berapa dan lain sebagainya. Lah ini ya apa di move ya, di move ya. Yang Jawa Barat ini kaitannya dengan apa yang disampaikan Kang Deddy itu, urutan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau kategori kemiskinan itu termasuk urutan yang cukup memilukan ya. Dari sinilah ya, mari ya kita move on ya. Bagaimana dengan anggaran yang ada tadi ya,
Paling tidak desa ini bisa mengevaluasi katanya dengan program kinerjanya, misalkan mengentaskan kemiskinan, ya, bagaimana UMKM tadi misalkan mampu bangkit, ya, bisa memunculkan pelaku-pelaku usaha baru, ya. Nah dari sini tanpa ada transparansi itu nonsen gitu loh ya, nonsen. Nah makanya besar harapan kami dengan program yang lagi mau digulirkan ya kaitannya dengan koperasi merah putih ini ya, koperasi merah putih atau apa ya. Semoga pemerintah pusat ini memberikan suatu ketentuan ya. Jadi desa yang sudah move on ya kaitannya dengan transparansi ya, betul-betul membangun ruang publik ya, dengan serius ya, misalkan masing-masing RW ada channel YouTube resmi yang di bawah koordinasi desa ya. Kalaupun masing-masing YouTube itu merupakan ruang publik, silakan udah mau ngeritiki, mau usul, mau apa segala macam, itu merupakan ruang publik yang ada di masyarakat. Sehingga kepala desa ini paling nggak tahu gitu loh ya, curhatan masyarakat ini kayak apa ya, ya. Terus permasalahan yang harus ditangani level desa, level kecamatan, level dinas, level bupati, ya, level gubernur, level kementerian itu masyarakat itu akhirnya tahu, ya. Nah, di saat masyarakat tahu, misalkan pemerintahan desa ini ingin mengajak adanya sebuah partisipasi aktif segala macam, karena tahu ya bisa berbuat, ya. Tapi kalau nggak tahu ya kayak misalkan posisi sekarang, ya. Terkait dengan UMKM ini programnya kayak apa, ya. Bagaimana misalkan peran BUMDes, ya, di dalam mengelola, memanage ya tentang pelaku-pelaku usaha UMKM ya, atau misalkan BUMDes itu mau bikin satu sistem manajemen marketing untuk bagaimana menggerakkan UMKM segala macam. Nah, ini kalau misalkan nggak ada transparansi ya, nggak ada keterbukaan, siapa yang mau berkontribusi misalkan memberikan satu pemikiran? Nggak ada. Ya, tapi kalau transparan ya, jadi di saat masyarakat itu banyak yang cerdas itu dia akan bikin konten. Misalkan BUMDes itu harus begini. Nah, sehingga masyarakat yang punya ide, punya gagasan tadi, disitulah kita tampung. Ya, mana sekiranya ide gagasan yang bisa dijalankan, jalankan. Nah, sehingga kepala desa itu enak ya. Kalau memang ini usulan dari bawah ya, terus dia menjalankan ya, tetap kita bangun komunikasi itu enak gitu loh ya. Jadi tanggung jawab itu bukan dibebankan kepada kepala desa. Nah dari situlah ya di saat ada transparansi, ada kepercayaan dari pemerintah pusat, nggak menutup kemungkinan kita akan digelontor anggaran yang besar. Ya nggak menutup kemungkinan ya desa kita akan dipercaya sebagai percontohan ya bagaimana di saat membangun desa, memanfaatkan media sosial dan terang benderang. Ya semoga aja lah ya para kepala desa ya seluruh Indonesia ini ya, mari segera move on ya, mari buka ruang publik ya, biar kita memikir untuk membangun desa ini ada kontribusi pemikiran dari banyak pihak. Ya mungkin itu ya, di saat ada kata-kata yang kurang berkenan ya, bukan maksud kami mendiskreditkan salah satu kepala desa, tidak ya. Jadi saya bicara secara universal ya, yang kami tujukan kepada semua desa. Mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.